tapi memang belum sempat dimakamkan. Wawancara dengan Mulyono, karya teater Payung Hitam. Ini adalah sebuah pertunjukan teatrikal yang semestinya dipentaskan pada pertengahan Februari lalu di Studio Teater Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Poster sudah dipasang, baliho terpancang, info pertunjukan pun terpampang. Di hari pementasan dibatalkan. Bukan karena aktornya sakit perut, bukan juga karena gedung teaternya belum bayar listrik, tapi karena panggungnya digembok. Alasan pihak kampus sih supaya lingkungan akademik mereka itu kondusif dan harmonis. Maksudnya harmonis dengan penguasa kali ya. Sang sutradara Rahman Sabur tak mendapat penjelasan soal pelarangan itu. Ia hanya disuruh mengerti keadaan. Ya seperti kita inilah, ketika ditanya kenapa negara bisa begini. Ya mohon dimaklumi aja lah situasinya. Dan ini bukan satu-satunya kasus pemberedelan karya seni. Dalam beberapa bulan terakhir, sejak pemerintahan yang baru mulai mengambil alih panggung kekuasaan, seni rupa, teater, musik, sampai mural, seakan jadi sebuah tindak kejahatan. Di Jakarta, pameran lukisan Yusuf Prapto dibatalkan. Lagu Bayar-Bayar-Bayar, karya Ben Sukatani, sempat dilarang diputar dan dimainkan. Di Yogyakarta dan Solo, mural-mural kritis dihapus tanpa ampun. Sungguh, orang-orang kuat di negeri ini makin sulit membedakan mana kritik, mana rencana kudeta. Tapi hari ini kami tak hendak mengeluh. Kami ingin tertawa, karena tertawa adalah cara paling mudah supaya tidak jadi gila. Wawancara dengan Mulyono adalah obrolan absurd antara seorang pewawancara amatir yang tidak tahu apa-apa dengan Mulyono, sesosok tokoh fiktif yang terlalu mirip seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Mulyono adalah simbol kekuasaan yang lihai bermain drama, dari gorong-gorong ke mimbar politik, dari panggung rakyat ke panggung negara. Mulyono tak menjawab dengan kata, tapi dengan tubuh, dengan gestur, dengan bunga plastik dan pot uang, dengan saweran bansos yang lebih fasih dari pidato kenegaraan. Dan itulah mengapa pementasan ini membuat sebagian orang gelisah. Karena tak ada yang lebih ditakuti kekuasaan dibanding cermin yang terlalu jujur. Seni dengan segala absurditasnya memang seringkali terasa lebih jujur dibanding dengan siaran berita. Jadi, sebelum Anda ikut-ikutan menyensor pementasan ini, tanya dulu pada diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang Anda takutkan? Semoga Anda sehat selalu, waras, waras, waras. Kepada para penonton, dipersilakan bertepuk tangan semeriah mungkin untuk kehadiran Pak Mulyono. Saudara-saudara, bayangkan, andai saja saya diperbolehkan untuk marah-marah, untuk ngomong yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, seperti misalnya anjing, babi, setan, ular belang, kodok busuk, babi, 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 babi. Tentu saja kata-kata itu tidak sopan, tidak boleh, tidak etis. Ya, baik. Saudara-saudara, sebaiknya untuk menghormati Pak Mulyono, yang saya tahu Pak Mulyono ini adalah seorang aktor juga. Jadi kita minta kepada Pak Mulyono untuk menyanyikan himne aktor. Karena Pak Mulyono ini adalah seorang aktor, saudara-saudara.
Pak Mul. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tadi baru saja kita mendengarkan dari penyampaian jurnalis Tempo, ya bagaimana karya seni yang tidak jadi ditunjukkan dan lagu berbayar yang beberapa minggu yang lalu yang menjadi suatu pembahasan dan diperdebatkan, ya karena lagu bayar-bayar yang merasa menyinggung oknum kepolisian. Saya sebut oknum saja karena saya rasa tidak semua polisi yang tersinggung terkait hal itu. Nah, padahal memang justru sebagai negara hukum ya harus mendengarkan. Sebagai negara yang berdemokrasi harusnya itu menjadi sebuah evaluasi, menjadi sebuah notifikasi yang disampaikan oleh para masyarakat Indonesia melalui karya-karya yang mereka ciptakan, melalui lagu-lagu yang mereka sampaikan, harusnya itu menjadi notifikasi agar pejabat-pejabat atau misalnya aparat-aparat itu bisa mendengarkan dan mengkoreksi sudah sejauh mana mereka melangkah seperti itu, ya bukannya ditutup ataupun diintimidasi ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa kita sebut itu bisa saja untuk eh, mematikan lah ya karya-karya yang ada di Indonesia ini, ya apalagi sampai menutup karya padahal itu karya sudah diciptakan sedemikian rupa tapi ya tidak diizinkan untuk ditampilkan. Itu kan agak gimana gitu ya. Nah, tetapi memang saya tidak akan jauh ke sana teman-teman membahas karena saya yakin teman-teman juga sudah mendengarkan dan kita juga sama sudah mendengarkan tadi secara bersama, ya. Tapi kalau saya melihat ya bagaimana sebetulnya penilaian masyarakat Indonesia terkait hal ini, saya akan coba ulas kepada pemirsa dan kepada teman-teman saya yang menonton video di channel ini. Saya lihat dari Umi Kalsum ya, Umi Kalsum. Di sini dia menyampaikan bahwa justru negara hukum harus mendengar suara hati rakyat, tapi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau akal sehat digunakan, maka yang bersangkutan seharusnya mengakui. Jadi jangan rakyat diadu domba hanya karena seorang Mulyono. Apakah selalu benar kalau Mulyono dilindungi, maka negara ini akan selamanya akan hilang kepercayaan di mata dunia? Karena sudah banyak menyakiti rakyatnya, apalagi anak-anaknya harus diproses korupsinya. Memang betul dari Rismond kan udah uji ilmiah kalau ijazah dan skripsinya palsu. Jadi yang merasa punya asli dikeluarkan dong. Sama nggak ijazah yang diuji itu kan beres. Tarung di pengadilan biar pakar yang uji siapa yang bohong biar jelas. Ya, saya rasa ini terkait ijazah palsu, saya rasa nggak usah payah-payah gitu ya, tunjukin saja yang aslinya udah selesai. Di sidang pengadilan disidangkan ya udah teman-teman, daripada kita dengarkan setiap hari pasti ada aja yang memperdebatkan soal ijazah palsu ya. Wes pokoknya bayar lancar semua masalah Ugo, lancar proses naik in time ya. Gus Nur dan Bambang dihukum karena undang-undang ITE dan penista agama bukan ijazah palsu. Oh, Indonesia, cita-cita pejuang negeri ini kandas sudah memakmurkan negeri ini karena banyak orang yang tidak waras. Jadi ingin membuat uang palsu sebanyak-banyaknya ya. Ketika tertangkap dan dituduh membuat uang palsu, tinggal bilang aja ini asli. Kejanggalan ijazah dan skripsi Jokowi. 1. Fontnya Times New Roman ya. Ada setelah dia 1992. Padahal dia kan lulus 1985 kalau nggak salah tuh, atau 1985 lah ya. Ini Windows System. Yang kedua, lembar pengesahan tanda tangan dosen penguji tidak ada. Foto berkacamata
4. Foto tidak terkena stempel, artinya stempel dulu baru fotonya ditempel. Ya. Dosen pembimbingnya ditulis Prof. Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, ejaan yang benar Sumitro. 6. Dekan saat itu 1985 harusnya Prof. Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi ditulisnya orang lain. Yang ketujuh, foto Jokowi berkacamata setelah AI cek 80% fake, ya. Tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah AI cek 70% fake. 9. Ijazah terbitnya 4 November 1985, sementara sidang skripsinya atau lulus 11 November 1985. Logo UGM cerah dicetak dari mesin printing baru tahun 1990-an. KT Jokowi, dosen pembimbingnya Insinyur Kasmujo, ya. Tapi di ucapan terima kasih prakata skripsi tidak disebutkan namanya. Tidak ada jurusan teknologi kayu di perhutanan UGM seperti yang dikatakan Jokowi. Yang 13, material ijazah tahun 1985 harusnya 500 Rp warna pink, bukan 1000 Rp hijau seperti di ijazahnya. Oh, itu yang menjadi persoalannya, ya. Pak Mul juga menjual tempik adiknya ke bandot tua untuk kontrol MK di negeri Konoha. Ijazah palsu bukan saja seseorang memalsukan ijazah orang lain, ijazah beli yang bisa dibuat atau dicetak oleh lembaga pendidikan, atau orang yang menggandakan jasa yang bisa dipesan oleh yang butuh. Inti dari ijazah palsu ini, seorang negarawan yang tidak gentle pada rakyat, tidak mau membuktikan pada publik kalau rakyat kecil tidak masalah. Lo ini seorang pemimpin yang digaji rakyat, kok bisa seperti ini? Bahasanya tentunya aja hasil dari rakyat. Orang hukum mengaku pendidikan tapi tidak mengerti hukum sebab akibat yang digugat ijazah palsu, kok ijazahnya belum dibuktikan benar dan tidak. Diuji forensik, kok 2 orang dipenjara dengan dalil yang lain. Ini sudah lucu, rusak bangsa ini. Kok bisa-bisanya seperti itu gitu ya. Sebetulnya simpel saja ya teman-teman ya. Cukup tunjukkan, buktikan, sudah clear, selesai. Ya, gak ada lagi pembahasan perdebatan. Ya, jangan-jangan ini pengalian isu lagi gitu ya. Kita nggak tahu juga lah. Karena ini tahun ke tahun diungkit terus. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu, nggak lihat ijazah itu benar asli atau enggak gitu ya. Tapi oke lah, mungkin teman-teman mengerti bahwa apa yang seharusnya Anda pikirkan, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya mengucapkan salam NKRI, harga mati.